maka rahmat Allah dalam kehidupan dunia akan diturunkan, dan rahim, sifat Allah di akhirat akan diberikan saat kita kembali kepadanya. Saya sampaikan ini supaya nggak capek hidupnya. Sekarang banyak orang kelihatan lelah gitu, penat ngumpul-ngumpulkan sesuatu, cuman dinikmati tidak. Coba lihat, dipakai enggak, ya cuman buat dilihat, itu nggak ada kerjaan. Binatang saja dia cari makan buat dimakan. Kalau dia nggak butuh makan, dia nggak nyari, Pak. Kita berharap mendapatkan rahmat. Sekarang yang memiliki rahmat mengajarkan kepada kita, jika ingin diberikan limpahan rahmat di dunia, sifat Allah pemilik rahmat yang melimpahkan di dunia disebut dengan Rahman. Atau ingin mendapatkan rahmat di akhirat, sifat Allah yang memberikan rahmat dalam konteks kehidupan akhirat disebut dengan Rahim. Nanti setidaknya ada 3 rahmat Allah yang diberikan saat di akhirat secara umum. Pertama, berupa ampunan Allah yang diberikan kepada hamba-hamba terpilih yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, nanti ada sifatnya syafaat, yang dengan syafaat itu diperkenankan hamba-hamba tertentu mendapatkan keistimewaan saat di akhirat. Ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang masuk surga dengan cepat, ada yang memimpin keluarganya dengan syafaat-syafaat yang diberikan oleh Allah karena rahmatnya dan karena amalan-amalan yang ia kerjakan saat di dunia. Ampunan rahmat tadi disebut dengan rahmat di Quran surah 39 ayat 53. Syafaat yang Allah berikan bahkan menjadi pemimpin keluar ke surga nanti, termasuk amalannya ada di Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Kemudian yang terakhir, ada juga rahmat Allah yang berkehendak memberikan surga kepada hamba-hamba terpilih sesuai dengan amalan-amalan yang ia kerjakan saat di dunia. Ada nanti surganya level bersama para nabi, para rasul, orang soleh, para syuhada, para siddiqin. Itu ada di Quran surah keempat ayat ke-69 yang telah kita bahas terdahulu. Ada nanti surganya di taman surga dengan segala keindahan yang sangat luar biasa. Langsung di dekat tamannya, semua nikmatnya diberikan langsung oleh Allah tanpa perantara. Itu ada juga dengan amalannya di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat 23-nya. Ada yang tinggal di surga seluas langit dan bumi dengan segala keutamaan-keutamaannya. Itu beserta amalannya disebutkan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Juga ada di surga yang sangat indah yang tidak pernah disaksikan di muka bumi ini, tak pernah terdengar sama kisahnya serupa atau terlintas di benak kita. Walaupun kelasnya disebutkan biasa, tapi keutamaannya luar biasa, di luar batas nalar dan gambaran kita. Itu seperti di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-25. Bagi kita yang ingin mendapatkan rahmat dunia dengan sifat rahmannya, baik rizki, sifatnya materi, keturunankah, kebahagiaankah, kesuksesankah, atau rahmat akhirat dengan 3 pemberian utama tadi, maka kalimat Rahman dan Rahim diikat dengan kalimat Bismillah. Karena itu dalam kalimat Bismillah disusulkan kalimat Rahman dan Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah kita bahas di awal jumpa kita, ba dalam kalimat Bismillah itu bisa bermakna musahabah, bisa bermakna ilsaq, bisa bermakna ghayah. Musahabah sesuatu yang dekat, ilsaq sesuatu yang lekat, ghayah menunjuk pada satu tujuan. Jadi ba di situ kalau disambungkan dengan kalimat Allah Bismillah, maka seakan-akan memberikan pesan kepada kita, jadikan semua tujuan kita dalam beraktivitas lakukan karena Allah. Dan saat mengerjakan itu, rasakan kita diawasi oleh Allah sangat lekat. Kalau konsep ini kita praktekkan seperti sederhana, tapi dalam maknanya dipraktekkan saja kalimat Bismillah dalam kehidupan, maka rahmat Allah dalam kehidupan dunia akan diturunkan, dan Rahim, sifat Allah di akhirat akan diberikan saat kita kembali kepadanya. Karena itulah setiap kebaikan, aktivitas yang diawali dengan kalimat Bismillah, maka seketika dituliskan rahmat Allah berupa modal pahala yang akan kita bawa pulang saat kembali kepada Allah. Itu yang dimaksud kalimat Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar.
Setiap perbuatan baik yang tidak disertakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim atau disingkat dengan Bismillah, maka abtar, terputus. Apa yang terputus? Sifat rahmat akhiratnya. Kalau dunianya mungkin dapat, karena Rahman itu sifatnya luas. Rahman sifatnya luas. Artinya sifat Rahman Allah bisa diberikan kepada baik yang beriman ataupun yang belum beriman, sepanjang dia berikhtiar. Cuma yang membedakan dua nanti. Satu, keberkahan, apakah berkah atau tidak pekerjaan itu. Yang kedua, pahala. Kalau tidak disertakan dengan Bismillah, keberkahannya tak ada. Misal, yang minum itu kan bukan hanya orang Islam. Non-Muslim pun minum. Dan fungsi minum itu menghilangkan haus. Jadi kalaupun dia bukan beriman, bukan Muslim, dia minum, hausnya hilang. Jadi syarat untuk hilang haus itu bukan masuk Islam. Ya, non-Muslim pun kalau minum, hausnya hilang. Ya, cuma konsep kita memiliki konsep keberkahan namanya. Apakah yang diminum ini berkah atau tidak? Walaupun Anda Muslim, Anda minum tak pakai Bismillah, hausnya hilang juga. Anda Muslim, tidak pakai Bismillah, minum, haus hilang. Cuma keberkahan tidak didapatkan. Apa itu berkah? Ziyadatul khair. Nilai kebaikan yang bertambah, yang melekat pada objek yang kita konsumsi. Atau pekerjaan yang kita lakukan. Nah, ini minuman misalnya. Anda akan minum. Anda sebutkan Bismillah sebelum minum. Ini objeknya. Fungsinya menghilangkan haus. Setelah haus hilang, apa manfaat air itu di dalam tubuh kita? Berkahnya apa? Nilai kebaikannya apa? Maka orang yang mendapatkan keberkahan dari minuman itu, maka air ini akan hadir dalam tubuh kita, memberikan energi untuk mengerjakan hal-hal yang baik yang Allah ridai. Maka walaupun minumnya sedikit tapi berkahnya banyak, mungkin dengan berkah itu Allahu Akbar, tenaga cukup untuk membaca Al-Quran, tenaga cukup untuk tahajud. Bahkan ada orang nggak makan, nggak minum dari fajar sampai maghrib, cuman minum air teh satu teguk, Bismillah, kenyang. Habis sholat makan gitu, ya. Tapi kenyang. Padahal sebelum buka itu dia sudah kumpulkan jus alpukat, buah naga, kolak gitu kan. Macam-macam, itu pelakunya banyak gitu. Ya. Tapi dengan kalimat Bismillah dia minum itu, teh manis. Begitu diminum, bisa hilang hausnya. Dan kenikmatan terasakan. Tapi bedanya, apakah haus sekedar hilang atau memberikan tenaga? Kalau tenaga muncul dari situ, bisa tarawih nikmat, bisa maghrib enak, bisa tilawah Quran, itulah berkah namanya. Maka keberkahan diberikan saat di dunia, dan di akhirat pahala dituliskan. Begitu dituliskan, pulang ke akhirat sudah punya bekal. Itulah yang dimaksud Bismillah, bersanding dengan Rahman dan Rahim, keberkahan lahir di dalamnya. Maka para pemburu berkah itu beda dengan pemburu materi, itu lain. Kalau pemburu materi, itu yang dilihat kuantitas. Berapa banyak yang bisa dikoleksi, berapa banyak yang bisa didapatkan. Hati-hati kalau dalam kehidupan masih memburu kuantitas, artinya keberkahan belum maksimal ada di situ. Ya, kendaraan pengen banyak, pakaian pengen banyak, makanan pengen banyak, uang pengen banyak. Tanyakan, buat tanda tanya besar, buat apa? Buat apa? Di dompet Anda itu, ya sebelum dimasukkan uang, bikin tanda tanya dulu, buat apa? Jadi Anda paham, Anda mengumpulkan itu untuk apa? Hanya untuk dikumpul-kumpul terus dilihat, tidur, meninggal juga. Coba lihat, dipakai enggak? Ya cuman buat dilihat, itu nggak ada kerjaan. Binatang saja, dia cari makan buat dimakan. Kalau dia nggak butuh makan, dia nggak nyari, Pak. Itu binatang loh. Silakan kalau nggak percaya. Dia karena nggak butuh pakaian, dia nggak nyari pakaian. Karena itu sampai sekarang nggak ada binatang minat berpakaian. Kalau dia butuh, dia makan. Dia haus, dia minum. Cuman karena dia tidak punya akal, dia kerjakan dimanapun, apapun dia ambil. Kucing karena tak punya akal, dia nggak peduli ikan siapapun ada ikan, dia makan. Ya, demikian ayam. Karena tak punya akal, sudah makan, terproses di perutnya, keluar kotoran. Karena nggak punya akal, dia nggak peduli. Ibu baru selesai ngepel lantai, ayam lewat, pengen buang kotoran, dibuang di situ. Walaupun lihat ibu, sambil dilihat, kadang-kadang dibuang. Ya. Dan ibu nggak usah marah sama hewan. Dasar ayam, memang begitu. Ya karena nggak punya akal. Tapi yang tidak punya akal pun masih mengerti kebutuhan dia dapatkan, bukan keinginan dia kumpulkan. Itu poinnya. Jadi saya ingin katakan hewan saja yang punya akal, tahu bagaimana cara membentuk kehidupannya supaya terarah dalam hidup. Maka bagaimana dengan kita yang Allah anugerahkan akal dalam kehidupan?
Saya sampaikan ini supaya nggak capek hidupnya. Sekarang banyak orang kelihatan lelah gitu. Penat ngumpul-ngumpulkan sesuatu, cuma dinikmati tidak. Maka silahkan cek keberkahannya ada tidak, fungsi kebaikannya. Itulah kalimat yang disampaikan dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Saat saya buka dengan harapan, semoga pertemuan kita dirahmati, mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib, sekarang kita akan lanjutkan. Saya tidak ingin membahas sesuatu untuk dihafalkan. Hafalan itu bagus untuk menunjang pemahaman. Tapi yang saya inginkan dua hal. Apa yang telah kita dapatkan, pahami dengan baik walaupun sedikit, kemudian cepat amalkan sebelum kita wafat. Itu yang paling penting. Supaya terasa apa yang kita pelajari itu. Jadi kalau nggak pernah diamalkan, nggak akan terasa kenikmatannya. Misal saya ajarkan kepada Anda, mari menghafal walaupun sehari cuma 1 ayat. Setelah itu besok praktekkan. Kalau nggak dipraktekkan, cuma jadi teori nantinya. Dan Anda nggak merasakan kenikmatannya. Di fungsi-fungsi yang pada ibadah itu nggak terasa. Kata Allah, baca Quran melahirkan ketenangan. Kalau Anda cuma dapat informasi ini, nggak dipraktekkan, cuma jadi hafalan. Dan ketenangan itu nggak muncul. Karena itu ketika saya katakan, coba sertakan pekerjaan kita dengan bismillah. Ya, mau makan, bismillah. Mau kerja, bismillah. Tapi maknanya, terapkan dalam hidup. Bukan sekedar jadi hafalan. Jadi bukan cuma hafalan yang keluar di lisan. Kalau cuma keluar di lisan, anak kecil pun bisa. Burung beo bisa. Ya, ajarkan burung beo saat akan makan, baca bismillah. Nggak mau, baca. Nggak mau, jangan kasih. Begitu dia baca bismillah, kasih. Bismillah, kasih. Beo pun bisa. Tapi apakah ketika makan dia merasa diawasi oleh Allah? Belum tentu. Ya, karena itu, saat Anda bekerja, kalau Anda ucapkan bismillah, maka mustahil tangan Anda menyentuh yang haram. Karena Anda merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda mengatakan bismillah, Anda mustahil akan bergibah. Karena Anda merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda katakan bismillah, Anda mustahil akan korupsi. Anda merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cukup kalimat bismillah akan merubah hidup kita dengan sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.